Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 20, Bapak-bapak Wakasek SMA Negeri 20 yang saya hormati, Ibu Kepala Urusan Teknis Sekolah SMA Negeri 20 beserta stafnya yang saya hormati, Bapak-bapak beserta Ibu Guru, staf pengajar SMA Negeri 20 yang saya hormati, lebih khusus kepada anak-anakku sekalian beserta didik baru yang akan melaksanakan kegiatan MPLS SMA Negeri 20 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya jualah sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersua walau lewat media daring dalam rangka kita mengikuti acara pembukaan dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang pada kesempatan ini telah memasuki hari kedua. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan ini, walaupun pada hari ini proses pelaksanaannya masih menggunakan pola belajar dari rumah secara online. Semua ini karena keputusan dari pemerintah pusat yang mengharuskan kita melaksanakan kegiatan MPLS ini secara online dengan metode daring. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah mengajarkan kita, yang telah berjuang dalam rangka menegakkan dinul Islam, sehingga panji-panji Islam itu masih kita tetap pegang teguh dan masih kita tetap dalam menjalankan. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Arifuddin Abdullah Kisman Amri, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Pada pagi hari ini akan memberikan materi yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai, berbicara masalah Wiyata Mandala berasal dari 3 suku kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Mari kita bahas satu persatu. Wawasan adalah suatu pandangan
atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat dalam arti luas. Sedangkan wiyata yaitu pendidikan, dan yang ketiga mandala tempat atau lingkungan. Jadi jelas di sini wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk mencari pengetahuan, mengembangkan bakat, kemampuan bagi anak-anakku sekalian. Dalam pelaksanaan wiyata mandala ada beberapa unsur yang berkaitan dengan wiyata mandala. Yang pertama, fungsi sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengembang tugas pendidik dan kependidikan, dan juga harus menjalin hubungan yang serasi. Berikutnya, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra dari seorang guru. Sekolah harus tertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antara warga. Fungsi sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan, yang pertama, mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian, mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru atau untuk berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3. Yang pertama, ada guru dan siswa yang memungkinkan adanya hubungan interaksi sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan faham tentang sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan dan pertikaian. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip sekolah, yang pertama, sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua
yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi. Pendidikan lingkungan hidup atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik atau guru merubah dari seorang pendidik menjadi seorang tua, bahkan menjadi seorang kakak atau saudara. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi sekolah dan stakeholder. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi seorang siswa, kemampuan intelijensial, dan juga kemampuan fisik atau yang kita kenal dengan gagasan sekolah inklusi. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan personalisasi, kemampuan kinestik, kemampuan untuk berkarya dan seni, dan kemampuan lain juga perlu diperhatikan secara seimbang. Sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar intelijensi mengandung makna untuk peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya untuk mendapatkan perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lainnya. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah, dan bersahabat. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, dalam artian tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan pribadi perorangan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat
atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Di sekolah juga dilarang untuk dijadikan sebagai tempat propaganda politik atau dijadikan tempat kegiatan kampanye politik. Yang kelima, dilarang untuk menggunakan kegiatan syuting film misalnya dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah setempat yang menaungi, dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Kemudian yang terakhir, dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suatu sekolah tidak kondusif. Contohnya seperti perkelahian. Kemudian adu domba dan provokasi dilarang. Intinya sekolah adalah tempat dan pusat kegiatan belajar untuk pengembangan diri dan untuk menghasilkan karya bagi seorang pendidik. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas bersama atau pelajari bersama. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Ya, pencegahan. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar sesama warga sekolah yang dapat mencegah sendiri mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan komite sekolah atau orang tua siswa dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika dan bermoral, Pancasila, berkepribadian yang sopan, serta memiliki tata krama yang santun dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, menumbuh kembangkan gairah menulis, gemar membaca informasi, dan mengadakan penelitian dan penemuan bersama para ahli. Ikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan berbagai kegiatan antara lain, yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama, baik itu bersama Dewan Guru dan bersama Komite Sekolah atau PPP. Penyelenggaraan dan menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan tenaga pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana dan prasarana, dan perangkat lunak
peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain-lain sebagainya. Kepala sekolah mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat internal sekolah. Bersifat internal sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Ada beberapa tahapan. Tahapan preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, di antaranya memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang menjadikan siswa untuk hal-hal yang menjurus ke kegiatan yang negatif. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf dan siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaringan-jaringan pengawasan kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada kegiatan MOS dan lain-lain. Meminimalisir ketertiban sekelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan eksternal lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler pada masa awal, akhir semester, dan masa liburan sekolah. Meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah dengan upaya represif seperti mendamai pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua, pendidik, membina, dan membatasi area tempat terjadinya aksi dan perkelahian. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalisasi di lingkungan sekolah. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan mengupayakan menyelesaikannya secara hukum. Mengikut sertakan ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itulah beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pusat pendidikan, pusat pengembangan bakat dan kemampuan. Semoga ada manfaatnya dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan sampai hari terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
dan tetap melaksanakan kegiatan sampai akhir. Semoga kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.